Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu yakin bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Allah mendengarkan setiap tutur kata. Allah tahu isi hati kita. Semakin yakin, semakin kuat keinginan kita untuk dekat dengan Allah. Nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, nikmatnya saum, nikmatnya sedekah hanya akan terasa bagi orang-orang yang sangat senang kepada Allah. Juga kesabaran menghadapi kepahitan, kesabaran menghadapi bertubi-tubinya cobaan. Ini juga hanya bisa bagi orang yang senang cinta kepada Allah. Semakin cinta kepada Allah, semakin menikmati apapun yang Allah sukai. Kita akan coba bahas. Silakan dibaca surat At-Taubah ayat 24. Ustaz Fuad. Ustaz Roni nanti bacakan hadisnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrihi wallahu la yahdil qawmal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu atau pasanganmu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal kalian lebih yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan dari jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat 24. Oh, hadis, silakan satu lagi hadisnya dibaca. Yang Imam Bukhari salah sun. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu
ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yukzafa finnar. Dari Anas bin Malik, semoga Allah ridha atas beliau, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal, barang siapa yang 3 hal itu ada padanya, maka ia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, tidaklah ia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, seseorang yang tidak mau kembali ke dalam kekufuran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini penting bagi yang ingin merasakan halawatul iman, manisnya iman. Saudaraku sekalian, kita harus periksa nih, siapa sebetulnya yang kita cintai. Cinta itu akan menguasai pikiran dan hatinya. Kalau orang mencintai sesuatu akan dominan. Ya, memang anak-anak belum mengerti untuk pengajian. Kita doakan semoga cepat istirahat, tidur. Saya paham, ibunya bingung mau ngaji ditinggal di rumah dengan siapa. Ya, mudah-mudahan bisa tidur ya. Diberi obat juga boleh ya. Vitamin. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Biasa anak kecil nangis. Allah juga yang menggerakkannya. Tenang aja, Bu. Akan ada saatnya berhenti. Tuh kan. Alhamdulillah. Tidak mungkin seorang anak nangis seumur hidup. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Bayi sepenuhnya milik Allah. Siang malam diurus oleh Allah. Ibunya gendong sebentar. Kalau ibunya ngantuk, tidak bisa jaga anaknya. Allah yang menjaganya siang dan malam. Ibu, bapak membersihkan kotoran luarnya saja sudah pusing. Allah membersihkan kotoran yang paling dalam sel-sel sekalipun. Tidak mungkin kita bisa membesarkan bayi, menumbuhkan rambut, menumbuhkan gigi, kuku, kecuali Allah yang menciptakan. Kalau bayi nangis jangan dicubit, Allah melihat. Kalau yang menciptakan, ibu yang nyubit, itu bayi titipan Allah, bukan milik kita. Benar? Harusnya bayi nangis, ibu bagaimana? Tobat ya. Siapa tahu hati kita jengkel, marah, dan walaupun tidak dikomunikasikan, Allah tahu. Sing sabar ya, Bu. Ibu juga dulu bayi. Dan bisa jadi lebih menjengkelkan ya. Maaf ya, Bu, mudah-mudahan nangisnya bayi jadi ilmu bagi kita semua, selain jadi zikir. Baik teman-teman, kita harus periksa nih, siapa yang mencuri hati kita,
yang dominan kita ingat, yang namanya sering kita sebut, yang dalam pikiran kita ingat terus, mau ketemu, tidak mau jauh, mau berkorban untuknya, melakukan apapun yang disukainya, takut mengecewakannya. Siapa? Atasan. Ada yang Tuhannya itu atasan. Klien bisnis, demi kliennya suka, banyak yang dilakukan. Tapi kalau kita rujuk tadi, satu orang tua, ayah-ayah, bapak-bapakmu, ada orang yang merasa mulia dengan jabatan pangkat ayahnya, merasa terbawa mulia dengan gelar bapaknya, merasa terbawa hebat dengan kedudukan bapaknya, sehingga begitu diandalkan nama bapaknya, gelar bapaknya, kedudukan bapaknya, jabatannya, seakan inilah jaminan bagi kemudahan urusannya, kemuliaannya. Ini sudah bahaya. Ada juga yang sangat cinta anak, dibangga-banggakan anak. Maaf, tadi bukan tidak boleh hormat ke orang tua. Hormat, harus. Tapi jangan sampai menuhankan orang tua. Seakan-akan kemuliaan datang dari orang tua, kecukupan datang dari orang tua, kebahagiaan datang dari orang tua, keamanan datang dari orang tua, sehingga penuh hatinya tuh takut oleh orang tua dan harap kepada orang tua melampaui takut dan harap kepada Allah, dan patuh ke orang tua, tidak pandang benar atau salah, karena takut murka orang tua lebih takut daripada murka Allah. Itu jadi itu masalah. Ini tinggal nunggu Allah memberikan keputusan. Bagi yang punya anak juga hati-hati di sini, di garis bawah ini. Punya anak lucu-lucu, cakep-cakep, pamer kemana-mana potretnya, apalagi ranking terus, apalagi pialanya banyak, piagam, medali. Waduh, kalau enggak jadi ujub, jadi ria, jadi takabur melihat anak-anak yang lain seperti anak-anak yang gagal. Potret dipasang terus, tiap ketemu orang pasti cerita anaknya. Kemudian kalau mau ibadah juga terhalang demi kesenangan anaknya. Hati-hati yang punya bayi. Hayya 'alas shalah, tang teng tak teng tang. Dijawab begitu. Hayya 'alas shalah, Nina bobo. Pasti dia nggak tidur. Tahu kenapa? Karena namanya Asep, ya nggak? Udah nggak ada lagu Asep Bobo, ya nggak? Terhambat sholat, mau ngaji, karena pengen main dengan anak, ngaji hilang. Sebelum punya anak, tahajud bagus, ngaji bagus, ke masjid bagus, titipkan oleh Allah anak. Jadi ada hambatan ibadah, tapi hambatannya itu yang dibuat oleh dirinya. Karena bisa anak ditinggalkan, tapi ada yang menjadi lebih terikat. Hati-hati nih, gampang bagi Allah mengambilnya lagi. Jangan keseringan dipotret, dipasang di mana-mana ya. Kalau mau masang potret anak, boleh tidak di Facebook? Boleh, tidak ada larangan. Tapi periksa hati kita. Jangan keseringan, yang wajar-wajar saja. Kita ingin anak kita dipuji, terus kalau orang muji anak kita jadi gimana? Dah nggak robah ya.
Jangan berlebihan. Itu bukan punya kita dan bukan bikinan kita. Kita boro-boro bikin anak, gambar anak juga jadi mirip babon ya. Gimana kalau bikin anak gambaran kita gagal tuh, ngeri. Untung bukan bikinan kita. Kalau bikinan kita mah jamin gagal. Robot aja mikir setengah mati gerakannya kayak gitu. Coba kalau anak kita gerakannya kayak robot, bapak repot. Siapa lagi yang saudara-saudara kalian dan pasangan kalian nih, istri-istri kalian, hati-hati. Apalagi yang belum jadi istri, belum jadi suami. Itu lagu-lagu tuh benar-benar cenderung musyrik tuh. Duhai belahan jiwaku, hidupku hanya untukmu. Tanpa dirimu hidupku hampa, tiada makna. Engkau adalah denyut jantungku. Ini rempelo ini hatinya. Janganlah apa-apaan. Udah nikah juga tidak boleh berlebihan. Pujian-pujian, kemesraan-kemesraan itu tidak perlu akting. Apalagi ditunjukkan ke setiap orang. Allah tahu yang aslinya. Biasanya kalau terlalu banyak memperlihatkan kemesraan, itu ada yang disembunyikan tuh. Dan sakinah mah nggak perlu dipamer-pamerin ya. Allah tahu sakinah tuh bukan datang dari rayuan, bukan datang dari pujian, bukan datang dari penampilan, bukan datang dari kosmetik. Sakinah itu datang dari Allah bagi orang yang hatinya bersih. Suami memuji istri tidak lebay ya. Duhai rembulan. Kebetulan istrinya kuliah di apa tuh yang astronomi. Jangan ngehina Pak, saya tahu rembulan kayak apa. Udahlah. Kalau Rasulullah nyebut istrinya Humairah, memang agak kemerah-merahan ya. Dan jangan berlebihan. Hati-hati, jangan sampai istri atau suami begitu mendominasi di hati, serba takut, serba cemburu, gelisah. Ingat terus SMS, lagi apa Bu? Si istri, Papa di kantor di mana? Di kursi paling depan. Yang di samping siapa yang duduk? Supir. Kan kantornya angkot tadi. Saya dengar ada akhwat ya. Iya jelas Bu, penumpang. Gak nyaman tuh. Pulang ke rumah, mana handphone, periksa. Gak ada bahagianya. Kita punya pasangan bukan untuk mencuri hati. Hati ini untuk Allah. Kalau kita penuhi hati ke Allah, Allah nempatkan makhluk di hati kita dengan pas. Kalau cinta ke Allah artinya mencintai manusia itu sesuai dengan kadar yang Allah sukai. Tidak boleh jadi kalah Allah oleh dia. Ingat Allah jarang dia. Aduh, si neneng lucu naon, neng, naon kang. Dan dua nanti sebel nanya wae.